Baik, akan saya mulai untuk materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Roro Dewi selaku moderator yang akan memandu acara pembekalan PKPA Angkatan 20 tahun 2024 pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Ria selaku pemateri pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih, Ibu. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan CV dari Ibu Dr. Ria Trivinata SH LLM. Beliau merupakan seorang dosen dan peneliti yang memiliki spesialisasi di bidang hukum internasional, kekhususan di bidang hukum laut, perbatasan wilayah laut antar negara, dan berpengalaman di bidang riset dan pengajaran. Beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Beliau juga sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Beliau juga merupakan Ketua Bagian Hukum Internasional. Beliau lulusan S1 tahun 2007 di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan S2 di bidang hukum laut di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2009. Kemudian beliau melanjutkan S3 di Universitas Erlangga lulus pada tahun 2019. Baik, langsung saja kami persilakan Ibu untuk menyampaikan materi mengenai hukum acara pengadilan hak asasi manusia. Kepada Ibu Ria, disilakan. Terima kasih Ibu moderator. Saya ulangi lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kalau duduk itu rasanya cara berbicaranya agak tertahan. Jadi saya mencoba untuk berdiri ya Bapak Ibu, lebih dekat dengan Bapak Ibu. Kita belajar dulu terkait dengan peradilan hak asasi manusia. Yang ada di Zoom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Bisa dilihatkan yang di Zoom, Mbak? Nggak bisa. Ada yang hadir di Zoom? Ada ya? Hadir Bu, hadir. Ya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu Christian Bu. Oh iya Pak Christian. Siap, mohon maaf belum bisa hadir, siap. Ya, terima kasih Pak Christian untuk responnya. Siap Ibu. Coba di ini lagi Mbak, di materi yang tadi awal. Perlu saya klarifikasi ya, saya tidak lagi menjadi sekretaris ketua lembaga dan penelitian hukum, dan saya juga sudah tidak lagi menjadi ketua bagian hukum internasional, karena saya menduduki di sini wakil dekan satu bidang akademik. Jadi yang tadi itu mungkin 2 tahun yang lalu CV-nya, tapi belum diupdate lagi. Gitu. Kita berbicara hukum acara pengadilan hak asasi manusia. Jadi hukum acara pengadilan hak asasi manusia itu sebenarnya ada di Indonesia itu setelah pecahnya disintegrasi Timur Leste, Republik Demokratik Timur Lorosa yang kita kenal atau Timur Leste, itu kita mendapatkan kecaman dari dunia internasional bahwa memang ada pelanggaran HAM berat di Timur Leste yang kemudian diangkat oleh masyarakat internasional, dan di Indonesia itu wajib untuk menyelesaikan kasus tersebut. Gitu. Jadi tidak serta-merta kita punya pengadilan HAM itu, enggak. Jadi memang ada desakan dari masyarakat internasional untuk kita memiliki yang namanya pengadilan hak asasi manusia. Waktu itu eranya Presiden B.J. Habibie mengeluarkan yang namanya peraturan presiden untuk mendirikan pengadilan HAM. Namun pada saat itu ditolak oleh oleh badan legislatif kita. Jadi kita istilahnya
punya pengadilan HAM dengan peraturan presiden. Tapi penolakan itu tegas dari DPR nggak bisa. Dan dari masyarakat internasional, dari PBB pun menekan Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus Timur Leste atau akan ada yang namanya pengadilan tribunal atau sementara yang diselenggarakan oleh PBB untuk penyelesaian kasus di Timur Leste. Namun Indonesia kita menolak karena kita mempunyai kedaulatan dan kita tidak mau diintervensi oleh organisasi internasional, sehingga ada pertemuan antara Presiden dengan DPR untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang ada di Timur Leste. Maka dibentuklah yang namanya Undang-Undang Pengadilan HAM. Jadi Undang-Undang Pengadilan HAM ini tidak murni menjadi undang-undang milik kita karena kita aware terhadap HAM, enggak, tapi karena memang ada desakan dari masyarakat internasional supaya Indonesia membentuk yang namanya peradilan HAM. Gitu, maka terbitlah undang-undang ini baru tahun 2000 tentang Undang-Undang Pengadilan HAM. Namun sebelum menuju ke apa sih kompetensi absolut dan relatif terkait dengan peradilan HAM ini, kita melihat apa itu definisi HAM itu sendiri. Slide awal. Saya mengangkat dari pendapatnya John Locke, yaitu HAM itu adalah melekat pada diri manusia, ada jauh sebelum munculnya negara. Ya, jadi kalau kita mengingat terkait dengan syarat-syarat unsurnya negara itu ada di tahun 1933. Jadi ini adalah teori itu sebelum lahir, itu kita sudah mengenal pendapatnya John Locke bahwa HAM itu sebenarnya sudah ada sebelum negara itu hadir. Jadi kita lahir stateless pun tidak mempunyai kewarganegaraan atau belum negara itu merdeka, HAM itu sebenarnya sudah melekat pada diri kita sendiri. Itu pendapatnya John Locke. Tapi kita lihat pendapatnya negara lain atau pendapatnya para ahli yang lain. Next slide. Pendapatnya John Jelinek, HAM adalah hak yang diperoleh dan dasar berlakunya tergantung pada negara dan tata hukum positifnya. Jadi HAM itu, hak asasi manusia itu lahir, itu karena negara itu memberikan yang namanya perlindungan hak asasi manusia. Kalau negara tersebut tidak memberikan perlindungan hak asasi manusia, maka sebenarnya HAM itu tidak ada di negara tersebut. Maka dari itu, kalau kita melihat ada perbedaan perlindungan hak asasi manusia itu setiap negara itu berbeda. Jadi kalau kita melihat HAM terkait dengan Korea Utara jelas berbeda dengan HAM kita. Di sana ada pembatasan yang namanya informasi. Kita informasi terbuka. Di sana tidak boleh menggunakan media sosial. Kita semuanya terbuka, apapun kita terbuka. Jadi tidak bisa disamakan hak asasi manusia kita dengan hak asasi manusia negara lain. Karena hak asasi manusia itu tergantung pada negara tersebut memberikan perlindungan atau tidak. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan pendapatnya John Locke. Kalau John Locke berpendapat lain, HAM itu lahir sejak manusia itu ada. Tapi pendapatnya George Jelinek, HAM itu baru ada ketika negara itu memberikan perlindungan. Sebenarnya apakah Indonesia menganut pendapatnya George Jelinek ataukah menganut pendapatnya John Locke, itu kita lebih mengarah kepada undang-undang yang ada di Indonesia. Dan undang-undang pada Indonesia itu lebih mengarah pada pendapatnya John Locke karena itu didukung oleh Profesor Jimli Asidik terkait dengan konsep HAM itu sendiri. Tapi Bapak Ibu perlu update baru terkait dengan berita yang ada dengan menteri yang baru ini. Menteri yang baru terkait dengan HAM yaitu Yusril Izzah Mahendra menyatakan bahwa tidak ada yang namanya pelanggaran HAM yang ada di Indonesia ini. Yang ada pelanggaran HAM itu pada zaman kolonial Belanda. Tapi alhamdulillah diklarifikasi sehari kemudian setelah mendapatkan teguran dari beberapa para aktivis HAM. Iya. Kita cek dulu. Next slide. Nah, ini pendapatnya Jimli Asidik. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasarkan pada martabat manusia. Jadi HAM itu melekat pada diri kita sendiri, gitu ya. Tapi ya perlu diingat, Indonesia ini sebenarnya HAM-nya bagaimana? Apakah memang benar-benar berdasarkan peraturan aja tapi implementasinya tidak ada? Karena yang membicarakan HAM itu ya hanya khusus untuk masyarakat yang tahu tentang konsep HAM. Masyarakat kecil tidak mengetahui haknya itu sebenarnya sejauh mana sebagai warga negara. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kenapa sih saya
selalu menyampaikan perbedaan-perbedaan HAM itu di setiap negara itu berbeda, karena sebenarnya kita itu sudah yang namanya meratifikasi atau mengadopsi beberapa deklarasi terkait dengan human rights di Indonesia. Namun implementasinya itu ya kita pertanyakan. Kita meratifikasi, Bapak Ibu tahu ya, meratifikasi, mengadopsi peraturan internasional menjadi peraturan kita, tapi ada satu peraturan internasional yang saat ini belum pernah diratifikasi Indonesia, yaitu apa? Statuta Roma. Statuta Roma itu memang bisa menjangkau negara kita apabila para pelaku hak asasi manusia itu tidak bisa diadili di negara tersebut, tapi kita tidak pernah meratifikasi terkait dengan Statuta Roma. Next slide. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, HAM adalah martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh manusia. Ini konsepnya HAM berdasarkan Declaration of Human Rights. Tapi kita tidak terpengaruh di sini. Katanya HAM itu tidak bisa dicabut dan sebagainya. Kita undang-undang kita masih menganut yang namanya bukan pelanggaran HAM berat ya, tapi undang-undang kita masih menganut yang namanya hukuman mati. Jadi hukuman mati itu kan pencabutan hak manusia untuk hidup. Jadi sebenarnya walaupun kita berbicara masalah HAM lahir dari kita, maksudnya dari kita, ketika lahir kita sudah dapat HAM, tapi sebenarnya itu ada pembatasan. Pembatasannya dengan apa? Dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Next slide. Bukar marah-marah. Ini adalah International Covenant on Civil and Political Rights, dan kita sudah meratifikasi, yaitu HAM adalah hak yang bersumber dari martabat yang melekat pada manusia. Konsepnya semua sama, ya, tapi implementasinya di setiap negara berbeda, karena semuanya itu tergantung pada kedaulatan negara masing-masing. Gitu. Next slide. Ini adalah konvensi internasional juga. Next slide. Ini adalah undang-undang kita nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan sebenarnya undang-undang ini juga lahir karena memang kita desakan masyarakat internasional. Terindikasi pada saat reformasi tahun 98-99, pelanggaran HAM berat itu terjadi di Indonesia dan sudah dilakukan pro justisia oleh Komnas HAM tahun 2023. Ada 13 pelanggaran HAM yang dilakukan bangsa Indonesia, tapi kemudian dianulir oleh Yusril Izzah Mahendra kemarin. Kita cek pasal 1 angka 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Sangat idealis, sangat ideal ya untuk konsep HAM yang sudah meratifikasi beberapa deklarasi internasional terkait dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Next slide. Ini adalah beberapa sumber hukum HAM di Indonesia, nanti bisa dibaca sendiri ya, Bapak Ibu sudah dapat materinya kan ya? Itu, next slide. Next slide. Ini adalah sumber hukum HAM internasional dan kita sudah meratifikasi, artinya mengadopsi. Mengadopsi berarti kita terikat pada hukum tersebut. Next slide. Konvensi-konvensi khusus dari deklarasi PBB atau United Nations, dan kita sudah meratifikasi juga dengan peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1998, dan ada juga tentang ratifikasi terkait dengan deklarasi Duham atau self-determination, hak penentuan nasib sendiri. Next slide. Next. Agak susah ya Mbak. Next slide. Next slide. Ini adalah beberapa prinsip HAM yang sebenarnya itu adalah inherent, ya, saling ketergantungan antara satu sama lain. Ada prinsip universalitas, martabat manusia, kesetaraan, non-diskriminasi,
dan kemudian tidak dapat dicabut, tidak bisa dibagi, saling berkaitan dan bergantungan, dan HAM ini menjadi tanggung jawab negara. Jadi state responsibility negara tersebut harus melindungi rakyatnya terkait dengan hak asasi manusia. Gitu. Tapi nanti apakah benar kita sudah mengimplementasikan, Bu Ria hanya memberikan secara teoritis, Bapak Ibu yang menganalisis sendiri apakah memang Indonesia ini sudah benar-benar mengimplementasikan terkait dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terjadi saat ini. Gitu ya. Kalau masa zaman kolonial Belanda, memang HAM itu sifatnya adalah surut. Jadi berlaku azas retroaktif. Ya, jadi bisa yang namanya kejadian masa lalu bisa diangkat lagi untuk segera diadili dan sebagainya. Oleh karena itu, pada zaman Perang Dunia Kedua, kita pernah mengajukan tuntutan terkait dengan pengadilan rakyat ke PBB untuk mengadili Kaisar Hirohito pada zaman pendudukan kolonial Jepang di Indonesia. Dan waktu itu ada permintaan maaf dari Kaisar Hirohito dengan cara memberikan sejumlah tempat di Indonesia, panti jompo ya khususnya, karena ini adalah Bapak Ibu kalau mengenal yang namanya Jugun Ianfu, ya itu dia ditempatkan di panti jompo di situ untuk memberikan namanya kompensasi dan rehabilitasi untuk ex Jugun Ianfu pada saat pendudukan kolonial Jepang di Indonesia. Next slide. Ini ada beberapa kasus ya tahun 2021, tapi ini sebenarnya pelanggaran HAM yang kalau kita bilang Undang-Undang Pengadilan HAM itu hanya mengadili terkait dengan pelanggaran HAM berat. Ya Bapak Ibu, terkait dengan pelanggaran HAM berat. Tapi kalau pelanggaran HAM yang ringan, misalkan semua orang kan punya hak asasi manusia, hak untuk hidup, pemerkosaan, KDRT dan sebagainya, itu undang-undangnya lain sendiri. Tapi kalau pengadilan HAM ini untuk pengadilan HAM yang berat. Apa itu pengadilan HAM yang berat? Khusus kasus-kasus terkait dengan kejahatan kemanusiaan, genosida, etnis cleansing. Itu adalah ranahnya pengadilan HAM. Tapi kalau yang Bapak Ibu tangani biasanya setiap hari, nah itu tindak pidana biasa gitu ya. Jadi bukan masuk dalam kategori masuk dalam peradilan HAM. Jadi peradilan HAM ya benar yang disampaikan Yusril Samahendra, genosida, kemudian etnis cleansing dan kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaan ini kategorinya yang mana ada 13 pelanggaran HAM di Indonesia yang sudah pro justisia Komnas HAM tahun 2023. Bapak Ibu mengenal Munir ya? Nah, itu adalah aktivis HAM yang kemudian dia dihabisi istilahnya ya, diselesaikan di penerbangan, di pesawat yang kita tidak tahu yurisdiksinya itu negara mana. Dia membawa berkas-berkas terkait dengan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan mau diajukan ke Den Haag. Waktu itu di ICC International Criminal of Court untuk menggugat Indonesia terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Tapi ternyata ketika entah yurisdiksi yang mana, di daerah wilayah udara yang mana, tiba-tiba beliau sudah meninggal dan ditemukan bahwa memang ada keracunan dan sebagainya. Dan bukti yang dia bawa ketika mau diajukan ke Den Haag itu sudah tidak ada di tangan beliau, jadi sudah hilang. Nah itu salah satu aktivis HAM yang memang mengenaskan, tidak tahu kemana tiba-tiba mati aja, dan itu yang menjadi tersangkanya yaitu Polikarpus kalau nggak salah ya, pilotnya, dan karena dianggap kelalaian tidak bisa melindungi dan sebagainya, saya nggak begitu paham. Tapi itu menjadi perhatian internasional juga sampai dengan saat ini kita belum bisa menemukan siapa otak dari pembunuhan Munir tersebut. Gitu. Itu salah satu aktivis HAM. Ada lagi kalau Bapak Ibu mungkin yang seusia saya 40 tahun ke atas itu mengenal yang namanya kasus Marsina yang ada di Nganjuk, dan itu memang dilakukan oleh ABRI pada zaman dulu. Ketika saya melihat beberapa hasil risetnya, memang Marsina ini memperjuangkan para buruh pabrik atau pekerja untuk mendapatkan upah layak yang lebih tinggi.
Dan itu kemudian ditangkap semua oleh para ABRI. Waktu itu Polri tidak ada ya, Polri bergabung sama ABRI, jadi ABRI ditangkap semua, kemudian dimasukkan ke dalam sel di Surabaya sini, Brimob ya di sini ya belakangnya Palapa itu. Nah, itu ditangkap dan semuanya. Tapi waktu itu yang dipulangkan hanya Marsina. Marsina enggak mau, dia tetap berusaha mendatangi tempat tersebut. Kemudian ketika mendatangi tempat tersebut, ada kesepakatan dengan pihak pengusaha dengan ABRI tersebut untuk melepaskan yang namanya para pekerja buruh yang melakukan demonstrasi. Dan setelah dilepaskan, mereka balik ke Nganjuk, tapi balik ke Nganjuk Marsina sehari kemudian waktu dia beli makan di luar hilang, tidak ditemukan selama 3 hari. Nah, kemudian ditemukannya setelah 3 hari itu setelah setelah Marsina dalam kondisi yang amat sangat luar biasa mengenaskan di dekatnya air terjun Sedudo. Nah, itu kemudian muncul yang namanya konsep HAM yang menggelegar di Indonesia, tapi pecahnya pada saat reformasi kejadian Trisakti tahun 98-99 gitu. Dan pelakunya siapa? Ya ABRI. ABRI pada saat itu kan memang ABRI ya. ABRI kan, mohon maaf ya Pak Christian. Iya Bu, sejarah itu Bu. Ya, ini memang kita berbicara akademik ya Pak Christian ya. Saya tidak menyinggung institusi manapun. Iya Bu, sejarah Bu. Ya, ini sejarah gitu. Tapi papa saya polisi, jadi saya nggak ada masalah gitu. Artinya nggak ada masalah gitu. Jadi itu adalah beberapa muncul terkait dengan konsep-konsep HAM yang ada di Indonesia. Namun memang luar biasa Indonesia, walaupun ada undang-undang yang mengatur, tapi sampai sekarang kasus itu belum pernah selesai dan terselesaikan. Pengadilan HAM ada tahun 2000 muncul, tapi sampai 2024 kasus itu ada hanya 1, 2, 3 yang ditangani, tapi tidak sampai tuntas. Ketika memang dia di pengadilan tingkat pertama sudah dijatuhi hukuman 2 tahun, banding bebas. Gitu. Jadi tidak pernah tuntas. HAM itu di Indonesia ada Komnas HAM, ada yang melindungi HAM, undang-undang pengadilan HAM ada, namun kasusnya sampai sekarang belum pernah selesai. Gitu. Jadi entah ya bagaimana kita belajar hari ini, tapi teorinya pengadilan HAM akan saya berikan. Next slide. Ini adalah kasus, sebenarnya di laptop saya ini ada beberapa jumlah kasus, ada 13 kasus HAM, tapi tidak bisa di-share di sini, nanti akan saya berikan kepada Anda untuk update-nya. Silakan, next slide. Ini dasar hukum pengadilan HAM, Konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 104. Di situ ada 2 poin, yaitu untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum. Ya, sudah jelas. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun dan ada undang-undang khusus Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM itu sendiri. Next slide. Ini adalah landasan sosiologis yang saya sampaikan tadi ya, di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, yaitu secara global, masyarakat internasional telah menyebabkan Statuta Roma atau melahirkan Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Jadi ICC itu sudah dibentuk masyarakat internasional dan saat ini ICC sedang menyelidiki kasus pelanggaran HAM, yaitu kejahatan perang antara Israel dengan Palestina. Gitu. Jadi mereka sudah bekerja. Tapi Indonesia bagaimana? Indonesia pada saat itu disampaikan oleh masyarakat internasional di PBB. Ini yang saya flashback yang saya sampaikan di awal. Indonesia, bisa enggak kamu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tempatmu? Kalau bisa, selesaikan di ranah yurisdiksimu. Artinya di ranah yurisdiksinya Indonesia sendiri. Tapi kalau tidak bisa, maka internasional yang akan mengambil alih karena kamu tidak mau menyelesaikan masalah terkait dengan pelanggaran HAM di wilayahmu.
Nah, itu desakan dari masyarakat internasional untuk kasus yang pertama terkait dengan lepasnya Timur Leste dari Indonesia, yang kedua terkait dengan kasus Trisakti dan Semanggi tahun 98-99 era reformasi. Kalau Bapak Ibu waktu itu saya masih SMP atau SMA ya, itu melihat begitu luar biasa pemerkosaan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, penghilangan nyawa orang di mana-mana, penculikan juga di mana-mana, dan itu secara sistematis. Gitu, luar biasa. Nah, ini menjadikan kekhawatiran oleh masyarakat internasional sehingga mereka mendesak Indonesia untuk menerbitkan atau mempunyai pengadilan HAM sendiri. Saya akan memberikan perbedaan terkait dengan ICC dan ICJ. Yang saya ceritakan Munir tadi itu ke ICC. Ya, International Court of Justice. Dan International Court of Justice memang menerima subjek hukum yaitu individu sebagai subjek hukum internasional. Jadi boleh, tidak hanya negara. Nanti Bapak Ibu bingung, ini maksudnya Bu Ria yang mana ya? Kok boleh ya individu itu masuk ke ranah ICC gitu ya. Jadi mahkamah, gini kelihatan tak Bapak Ibu? Mahkamah internasional itu ada dua, ICC dan ada ICJ. Sebenarnya ada yang sifatnya tribunal atau ad hoc. ICC itu khusus mengurusi masalah kejahatan perang. Ya, kemudian genosida. Kejahatan kemanusiaan. Dan ICJ itu mengurusi masalah politik, hukum, dan keamanan. Ada lagi Bapak Ibu WTO. Sekarang Indonesia masih sidang di WTO untuk kasus anti dumping. Ya, ini khusus untuk perdagangan. Ya, siapa tahu Bapak Ibu nanti jadi pengacara internasional ya. Itu. Ini adalah beberapa. Nah, ICC ada pengecualian. ICC ini bisa menerima pengaduan individu, subjek hukum. Ya, subjek hukum internasional bisa individu. Dan siapa yang bisa menjadi tersangka? Para komandan atau panglima perang. Ya, komandan atau siapa yang memberikan perintah, bukan negara. Gitu ya. Sayangnya para komandan perang atau panglima perang atau yang memerintahkan itu di Indonesia rata-rata menjadi pejabat saat ini. Gitu. Jadi enggak bisa ya. Berarti kita skip. Nggak bisa. Saya berbicara akademik ya Bapak Ibu, tidak menyinggung siapapun. Ya. Sejarah ini sejarah. Kalau ICJ itu hanya negara yang bisa mengajukan sengketa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menjadi pengacara internasional ya Bapak Ibu mewakili negara. Bukan mewakili subjek hukum individu. Ya, mewakili negara untuk beracara di ICJ. Tribunal ini tribunal apa dulu? Kalau tribunalnya masalah sengketa batas wilayah ya mewakili negara. Tapi kalau tribunal terkait dengan pengadilan HAM ya mewakili para komandan-komandan perang atau memang menjadi korban perang pada saat itu. Gitu. Jadi ada beberapa perbedaan. Dan Indonesia karena ada Statuta Roma, dia bilang waktu Munir itu kan dia menjadi subjek hukum di ICC. Karena apa? Karena pada saat itu belum ada pengadilan HAM di Indonesia. Jadi dia membawa kasusnya untuk disampaikan ke ICC. Tapi belum sampai ICC sudah hilang. Gitu. Ini International Criminal of Court. Itu salah itu, ICJ bukan International Court of Justice tapi International Criminal of Court. Statuta Roma tahun 1998. Dan secara nasional kita atau secara di Indonesia sendiri, yaitu potret buruk kekuasaan oleh pemerintahan era Orde Lama, Orde Baru sampai dengan Orde Transisi, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, yang meninggalkan banyak kasus pelanggaran HAM yang kemudian tidak diadili. Ada 13 kasus pelanggaran HAM.
kasus Talang Sari yang tahun 1980-an. Kemudian Bapak Ibu tahu ya kasus Talang Sari ya? Enggak. Jadi itu partai politik, intinya begini, waktu kasus itu terjadi, partai politik, setiap pendiri, ya, halo? Ada yang mau didiskusikan yang ada di Zoom? Kepencet mungkin ya. Kasus Talang Sari. Jadi pada saat itu, tahun 1980-an ya, 85 seingat saya, di Yogyakarta itu akan ada pendirian partai baru. Kemudian negara memerintahkan bahwa partai baru itu harus berlandaskan yang namanya Pancasila. Ya, kemudian saya lupa namanya pemimpinnya, tapi dia berangkat beramai-ramai karena ada desakan dari pemerintah, dia sembunyinya ke Lampung di desa Talang Sari. Dia ke Lampung. Kemudian ternyata kita artinya pemerintah mengetahui bahwa memang ada persembunyian di sana. Kemudian di etnis cleaning, dihabisi satu desa Talang Sari. Nah itu kasus pelanggaran HAM yang tidak tercatat dan tidak pernah diajarkan dalam sejarah, tapi dalam Komnas HAM Bapak Ibu bisa melakukan riset terkait dengan kasus Talang Sari. Jadi itu pro justisianya Komnas HAM tahun 2023. Komnas HAM ini, kenapa sih Komnas HAM itu melakukan pro justisia? Karena dia sebenarnya penyelidik HAM, kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Nanti baru dilimpahkan ke kejaksaan. Gitu ya. Jadi itu kasus Talang Sari. Kasus tahun 1966 sampai 65 yang mendukung Partai Komunis Indonesia, waktu itu dihabisi juga. Itu kasus pada saat tahun 1965-66. Kasus Tanjung Priok. Ya, kasus Tanjung Priok itu luar biasa. Karena pemerintah kita tidak setuju akan satu hal, tidak ada kesepakatan, semua warganya disuruh berdiri di Tanjung Priok, dihabisi pada malam harinya, kemudian tubuhnya dibuang di tengah laut, darah yang tercecer disiram di air laut, semuanya pagi bersih, nggak ada yang namanya menyisakan satu hal, gitu. Itu kasus Tanjung Priok. Itu terjadi di Indonesia dan sampai sekarang tidak ada yang mengadili kasus tersebut, apalagi menteri yang baru ditutup dan tidak ada pernah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Gitu. Next slide. Tapi kita belajar aja enggak apa-apa. Tugas dan wewenang pengadilan HAM. Kompetensi absolut ada di dalam pasal 4, junto pasal 7, 8, dan 9. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, meliputi kejahatan genosida. Ya, jadi itu seperti etnis cleaning dihabisi, ada juga yang kemudian ditinggalkan perempuannya. Jadi misalkan nih dalam ini terjadi ya kasus Hutu dan nanti ada ini contohnya. Dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Next slide, saya akan memberikan contoh kegiatan genosida. Ini adalah kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara membunuh anggota keluarga, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota, menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain dengan maksud untuk menghancurkan atau tidak menyisakan apapun. Kalau Bapak Ibu lebih up to date yang sekarang terjadi seperti kasusnya Rohingya. Nah, itu hampir mirip dengan etnis cleaning. Jadi dia disuruh keluar, yang ada di dalam wilayah tersebut dibakar. Nah, itu genosida. Tapi negara lain kan tidak bisa melakukan apapun. Diem-diem aja kan dengan kasus tersebut. Tidak ada masalah. Makanya saya bilang pendapatnya George Jelinek itu sebenarnya tepat. HAM itu sebenarnya diberikan oleh negara. Walaupun kita secara ideal memiliki HAM sejak lahir, dilindungi, tapi kalau negara tidak bertindak sebenarnya ya tidak akan secara implementatif HAM itu ada di Indonesia. Pada saat terjadi kejahatan genosida di Rwanda, terbukti telah terjadi penghasutan untuk melakukan kejahatan tersebut melalui siaran radio oleh suku Hutu. Ini ada filmnya ya Bapak Ibu, Hotel Rwanda.
apa yang telah mereka lakukan, baik mempersiapkan ladang pembunuhan hingga mengajak para pendengar radio untuk terus membunuh suku Tutsi, adalah tindakan yang tentu saja sangat bertentangan dengan hukum internasional. Hampir semua korban adalah penduduk sipil yang berdasarkan hukum humaniter, orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam permusuhan hingga diperlakukan secara tidak manusiawi. Ini adalah konsep pelanggaran HAM internasional. Next slide, Mbak. Oh iya. Itu adalah sebelum adanya Statuta Roma, kemudian Mahkamah Internasional membentuk untuk mengadili kasus Rwanda itu ada ICTR, ya, International Court Tribunal for Rwanda, ya, untuk kasus Tutsi. Tapi ada juga ICTY untuk Yugoslavia. Jadi ada 2 tribunal yang pernah dilakukan oleh masyarakat internasional, ICTR untuk yang suku Tutsi dan Hutu, dan ICTY untuk kasus Yugoslavia. Saya minum dulu ya, boleh ya, izin. Kalau ada yang mau didiskusikan boleh. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, walaupun Indonesia tidak pernah ada genosida secara massal ya, maksudnya secara berlapis-lapis, tapi kita juga pernah mengalami yang namanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita lihat dulu apa itu definisi dari kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan melalui serangan yang meluas dan sistematis. Seluas dan sistematis itu artinya menimbulkan banyak korban, ada perintah yang diberikan, gitu ya. Pelanggaran HAM ini sebenarnya kalau pemerintah mau aja itu selesai. Tapi kan tidak begitu ya. Saya jadi bingung mau menyampaikan. Ini ada pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan pemindahan, serta ada perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain. Jadi kalau misalkan kita lihat perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik, kita melihat benar-benar menjadi potret, yaitu lepasnya Timor Leste dari Indonesia sehingga membuat masyarakat internasional itu marah. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti kasusnya lepasnya tersebut, lepasnya Timor Leste itu kan ada 2 ya, ada yang pro kemerdekaan, ada yang mau independen sendiri mendirikan negara baru, ataukah dia gabung lagi dengan Portugal itu dengan sistem plebissit. Akhirnya pemerintah Indonesia itu mengajukan yang gini. Jadi ketika perang tersebut, Indonesia kemudian ditegur oleh masyarakat internasional. Sistem kemerdekaannya atau Timor Leste itu mau diapakan? Artinya kan dari Australia sudah datang, ya mau diapakan? Indonesia meminta untuk dibantu oleh PBB untuk menyelesaikan kasus Timor Leste. Oke, akhirnya ketemu dengan menemukan beberapa perwakilan dari Timor Leste. Mau kemana? Mau merdeka sendiri atau ikut Portugal atau kembali ke Indonesia? Maka opsi tersebut ditanyakan oleh rakyatnya. Dan sistem ini namanya plebissit, jadi pemungutan suara untuk kemerdekaan. Ya, jadi kalau kemerdekaan refresh lagi, ada yang proklamasi, perjanjian internasional, dan ada sistem plebissit. Ya, yang sistem ketiga ini yang plebissit yang dianut oleh Timor Leste. Dan plebissit ini kemudian
seolah-olah ketika pemungutan suara tersebut itu Indonesia melakukan seperti memaksa untuk Timur Leste kembali ke Indonesia. Namun yang terjadi karena ada paksaan dari internasional, Timur Leste mendirikan negara baru dan di situ baru ditemukan yang namanya kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Timur Leste yang pernah dilakukan Indonesia pada saat disintegrasi Indonesia dengan Timur Leste. Gitu ya. Jadi ini adalah perampasan kemerdekaan, kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran dan yang lain-lain. Dan ini adalah serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi memang dilakukan oleh ada perintah, komandan dan sebagainya ditujukan untuk siapa? Penduduk sipil. Ini salah satu bentuk pelanggaran HAM berat, kejahatan kemanusiaan. Di Indonesia pengadilan HAM itu 2 kasus tersebut. Ya, apakah termasuk kejahatan kemanusiaan ataukah kejahatan genosida? 2. Yang lainnya tidak masuk dalam undang-undang HAM atau pengadilan HAM, tidak masuk ranah dalam sengketa kasus peradilan HAM. Paham ya Bapak Ibu? Jadi 2 kasus tersebut. Jadi kalau misalkan pembunuhan 1 orang, 2 orang, 3 orang yang kemudian tidak ada itu tindak pidana umum biasa. 2 kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Seingat saya itu keluar pada saat UPA. Seingat saya, karena saya upahnya baru tahun 2021 gitu. Saya asli hukum internasional, jadi belajar pidana perdata itu ya pada saat S1 aja. Seingat saya kasus yang kayak begini keluar waktu UPA. Opsi kan, pilihan ABC ya. Terus baru buat surat dakwaan dan surat kuasa dan gugatan. Nah itu yang esainya. Nah itu. Dan ini adalah kompetensi relatif, pasal 3 Jungto pasal 45. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah hukumnya itu ada 4 tempat ya, atau kompetensi relatif. Jakarta Pusat itu wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Jabar, Banten, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalbar, dan Kalteng. Surabaya itu Jatim, Jateng, Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim, dan NTB, serta NTT. Sedangkan Makassar itu Sulsel, Sulteng, Sulut, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya, atau yang kita sebut sekarang Papua, ya, yang sudah beda namanya dari Irian Jaya menjadi Papua. Kemudian Medan, Sumut, Aceh, Riau, Jambi, dan Sumbar. Dan ini belum pernah ada yang namanya revisi peraturan perundang-undangan. Jadi masih tetap kompetensi relatifnya masih menggunakan pasal 3 Jungto pasal 45 dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Jadi enggak serta-merta berdiri sendiri Undang-Undang Pengadilan HAM, tapi di lingkungan peradilan umum, yang kemudian kalau kita melihat hanya kasus itu aja baru ada pengadilan HAM-nya. Kalau tidak ada kasus sampai hal tersebut sampai sekarang juga tidak pernah ada pengadilan HAM yang serius ditangani di Indonesia. Ada sedikit pertanyaan dalam pasal 5, yaitu pengadilan HAM manakah yang berwenang mengadili dalam perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah negara Republik Indonesia. Boleh minta? Boleh pinjam, minta pinjam. Ini ada di dalam pasal 5 undang-undang kita. Pengadilan HAM mana yang berwenang mengadili dalam perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI, warga negara Indonesia, di luar wilayah negara kita? Ada yang mau mewakili? Diskusi aja. Di mana? Bapak Ibu. Kalau kasusnya Munir tadi itu kan di luar yurisdiksi. Ya kan? Di luar yurisdiksi kasusnya Munir tadi. Kita tidak tahu udaranya itu memasuki wilayah yang mana dalam perjalanan menuju ke Belanda.
Bisa jadi ke Singapura karena kejadiannya itu beberapa jam kemudian. Kan tidak serta-merta duduk langsung meninggalkan enggak. Tapi dia menikmati kopi dulu, kemudian dia makan dulu, baru kemudian ditemukan tewas. Dan pertanyaannya, siapa yang berhak mengadili kasus pelanggaran HAM apabila berada di luar yurisdiksi Indonesia? Hah? ICC. Ya, yakin? kayak kuis, yakin? Tebak-tebak berhadiah. Dianya apa ya kira-kira ya? Kalau kita, ini saya beri ini ya Bu ya, sedikit hukum internasional sedikit, karena ini hukum internasional banget. HAM itu hukum internasional sebenarnya. Makanya itu diberikan ke saya. Saya memang konsentrasi hukum internasional itu dari S2. Saya joint degree dengan University of Maastricht University yang ada di Belanda dengan UGM. Jadi S2 saya kenapa kok bukan MH tapi LLM itu Lex Legibus Master. Jadi saya memang joint degree dengan Maastricht University. S3-nya baru saya ngambil di Erlangga gitu. Jadi doktor ya. Tapi kalau S3 saya melanjutkan lagi ke Maastricht ya bisa PhD, tapi enggak begitu. Melanjutkan hanya dapat 2 semester. Terus menikah, hamil, wah sudah hilang. Akhirnya melanjutkan lagi di UNER. Gitu, ambil S3 di UNER. Jadi memang hukum HAM ini adalah dia terintervensi dari hukum internasional. Jadi konsep dasarnya itu rata-rata hukum internasional. Kita itu seperti seolah-olah punya. Tapi sebenarnya dasar pemikiran awalnya kita itu ya implementatif ya masih belum stabil. Jadi kadang ada, kadang enggak dan sebagainya. Saya melanjutkan lagi pasal 5. Apabila WNI melakukan pelanggaran HAM berat di luar wilayah negaranya, mana yang berhak mengadili? Kita ini rakyat biasa. Ya, saya, Anda rakyat biasa. Kita bukan yang namanya perwakilan negara. Ya, kita bukan diplomat, kita bukan konsuler. Jadi itu perlu dipisahkan, walaupun diplomat dan konsuler adalah warga negara, tapi dia merupakan perwakilan negara. Ya, kita warga negara biasa. Warga negara biasa ketika kita melakukan pelanggaran HAM di negara tersebut, maka negara tersebut yang akan mengadili kita. Loh Bu, lah Munir itu gimana? Munir itu kan beradanya di luar wilayah kita, di luar istilahnya kalau angkasa itu Pak, hitungan angkasa itu dia 110 km sampai 130 km di atas daratan diukur ke atas. Itu angkasa. Ya, jadi itu no jurisdiction. Tidak ada yang mengatur hukum di ruang angkasa. No jurisdiction Pak, jadi tidak ada yang mengatur. Makanya di angkasa itu sampah laboratorium itu paling banyak dibuang di luar angkasa atau di laut lepas. Karena itu tidak ada jurisdiksinya, gitu. Makanya sampah-sampah laboratorium atau laboratorium untuk membuat vaksin apa dan sebagainya itu pembuangannya di angkasa, karena tidak ada jurisdiksinya. Di laut lepas tidak ada jurisdiksinya. Jadi boleh semua memanfaatkan luar angkasa ataupun laut lepas. Tapi udara kita kan 110 km sampai 130 km dari daratan. Ya, itu sudah melintasi wilayah kita atau wilayah negara lain. Katakanlah di jam tersebut ternyata si Munir meninggalnya di negara lain atau negara A, tidak di wilayah negara kita, kok bisa Bu diadili? Kan Ibu menyampaikan bahwa warga negara biasa diadili di luar negara tersebut gitu kan. Karena itu kita tidak bisa melihat si dia meninggal di mana dan ditutup-tutupi oleh pemerintah, berarti kita melihat yang namanya kematiannya itu di mana. Misalkan kematiannya itu di pesawat, ditanya pesawatnya itu terdaftarnya di mana? Mendaftarkan pesawat itu di mana?
atau bendera pesawatnya itu di mana. Ketika bendera atau pendaftaran tersebut di Indonesia, maka dia diadili di Indonesia. Tapi ketika pendaftaran pesawat terbang tersebut dan benderanya didaftarkan di luar negeri, maka proses beracaranya pun akan di sana. Iya, disesuaikan dengan tempat pendaftarnya. Gitu. Sama halnya dengan yang namanya kapal. Ketika ABK, kalau kalian, kalau Bapak kalian kayak ngeliat mahasiswa ya, kalau Bapak Ibu melihat human trafficking atau perdagangan manusia yang banyak orang itu, terus kemudian meninggal dan kemudian ditemukan, yurisdiksinya kalau kita ketahuan itu adalah warga negara asing bisa diselesaikan di Indonesia. Gitu. Tapi kemudian kalau kita tidak melihat ini di mana, tidak bisa terdeteksi dan sebagainya, pendaftaran kapal tersebut. Yang mengkhawatirkan itu adalah apabila kapal tersebut di-rebuilding. Jadi ketika didaftarkan, dijual lagi di tempat orang lain. Kenapa ini? Mati-mati. Oh ya. Ketika itu didaftarkan, dijual di tempat lain, kemudian dibeli orang lain. Nah ini yang kemudian kita tidak tahu tempat pendaftaran dan kepemilikan kapal itu milik siapa. Nah ini yang harus butuh riset lebih lanjut. Tapi konsep dasarnya itu, ketika warga negara biasa melakukan tindakan pelanggaran HAM berat atau apapun itu, ya, itu adalah diadili di tempat negara tersebut atau tempat kejadian tersebut ada. Ya kalau misalkan di pesawat, ya berarti di wilayah tempat pendaftaran pesawat ataupun bendera tersebut. Tapi beda lagi dengan kasusnya apabila dia adalah perwakilan negara atau diplomat ataupun konsuler. Dia punya yang namanya hak imunitas atau kekebalan secara hukum. Tidak bisa diadili. Walaupun dia membunuh satu keluarga, ini tindak pidana umum biasa ya, kita nggak ngomong berat, membunuh satu keluarga, ya, kemudian polisi tersebut menangkap diplomat atau konsulat tersebut tidak bisa. Itu sama saja melecehkan negara tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan, Bu? Wong dia sudah membunuh atau melakukan tindak pidana di tempat kita, yang dilakukan itu urusan negara dengan negara, apple to apple, government to government. Jadi gimana? Nota protes dulu diplomatik terhadap negara tersebut, meminta dia untuk melepaskan jabatannya sebagai diplomat. Ketika dia sudah dilepas jabatannya sebagai diplomat, maka dia sebagai warga negara biasa. Tapi kalau negara itu tidak mau menarik, sudahlah tak tarik, kamu nggak usah diadili ke negara yang tidak bisa. Sama halnya pernah kejadian Belanda dengan Rusia. Jadi diplomat Rusia pada saat itu perwakilannya ke Belanda. Karena dia diplomat berkuasa penuh, ya, sehingga istri dan anaknya juga mendapatkan kekebalan hukum, imunitas atau immunity. Anaknya datang ke diskotik. Ketika anaknya datang ke diskotik, dia bertengkar dengan salah satu penduduk lokal, diplomat Rusia. Penduduk lokal tersebut, ya, kemudian timbullah yang namanya kematian terhadap penduduk lokal tersebut. Anak itu ditangkap oleh kepolisian setempat, Belanda dan Rusia. Dan bapaknya tahu, marah, ya kan, karena dia adalah perwakilan diplomat. Dia langsung menghubungi pimpinan kepala negaranya, apa yang dilakukan negara, keluarkan anak itu, karena dia punya imunitas. Itu dilindungi berdasarkan Vienna Convention atau Konvensi Vienna tentang hubungan internasional. Semua negara menganut hal yang sama. Dikeluarkan anak itu, bapaknya ditarik dari diplomat, hubungan diplomat antara Belanda dengan Rusia. Ditarik, tapi tidak dilepaskan jabatannya sebagai diplomat. Gitu. Dan Belanda marah, kan? Belanda marah karena mengacak-ngacak dan sebagainya. Belanda minta ke Rusia untuk dilepaskan jabatannya, tapi tidak diperkenankan. Jadi ketika diplomat ini berangkat atau balik ke ke Rusia, ditahan di bandara, tidak bisa. Rusia tidak kalah serta-mertanya, ketika dilihat ada penahanan diplomatnya, ditahan kapal Greenpeace ketika memasuki wilayah Rusia. Tidak boleh lewat. Kalau kita mengetahui Greenpeace kan afiliasinya dengan Belanda. Tidak boleh kamu keluar dari wilayah Rusia sampai diplomatku dikeluarkan dari Belanda. Jadi ini
ngomong masalah kedaulatan negara dan semua negara itu menganut hal yang sama. Itu tidak terjadi pada person, tapi pada kendaraan pun yang namanya floating island atau kendaraan atau negara berjalan. Berat pokoknya kalau HAM itu. Ini pemahaman ya Bapak Ibu ya. Floating island. Jadi kalau Bapak Ibu, nih di sini kan kita dekat dengan karena kita di Surabaya ya, jadi mengetahui para konsuler atau perwakilan negara, kita nggak ngomong diplomatik ya, diplomatik kan ada di Jakarta atau pusat, tapi di sini ada konsulat-konsulat yang dia memakai plat nomor CC depannya. Biasanya itu CC, itu untuk korps konsuler, ya, dengan angka di belakangnya, atau CD, korps diplomatik dengan angka di belakangnya. Biasanya kalau dulu platnya warnanya putih, karena kita semua sekarang putih ya, jadi tidak bisa membedakan. Dulu platnya putih dan tidak ada huruf lain di sini, jadi angka langsung angka, CC, CD, angka. Ini adalah floating island, negara yang berjalan, tidak boleh di stop. Walaupun dia melakukan pelanggaran lampu merah dan sebagainya. Karena dia seperti negara berjalan. Gitu. Repot wes, angel. Gitu. Jadi dia CC dan CD itu negara yang berjalan. Tidak hanya sepeda. Tidak hanya kendaraannya, gedungnya pun sama. Gedungnya pun mempunyai imunitas. Jadi kalau Bapak Ibu ke diplomat, ke gedung diplomat dan konsuler, Bapak Ibu melangkahkan kaki maka berlaku undang-undang sana. Bukan undang-undang Indonesia lagi walau tempatnya di Indonesia. Iya. Kenapa kok kepolisian kita yang melindungi ini gedungnya ya misalkan di samping sini ya? Ini karena sebenarnya melindungi negara kita sendiri, warga negara kita sendiri. Kan kita kalau seolah-olah kasihan Bapak ini ya, polisi-polisi kok dia mengamankannya di luar gedung gitu kan ya. Ada perasaan seperti itu. Itu sebenarnya mengamankan dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau mereka masuk di dalam pagarnya depan ini, itu berlaku undang-undang mereka. Undang-undang negara tersebut. Gitu. Jadi kenapa sebenarnya waktu zaman dulu sebelum konsuler Amerika pindah di Citraland, masih di sini itu selalu dipasangi pagar duri ya. Sebenarnya bukan untuk melindungi Amerika, tidak, melindungi kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam. Gitu, kalau kita masuk maka undang-undang Amerika itu yang berlaku untuk kita. Karena kita warga negara biasa. Gitu. Jadi kalau misalkan nih gedung ini kemudian rusak karena mahasiswa yang melakukan itu, ngomongnya bukan ke lokal-lokalan gini, langsung nota protes diplomatik antar negara. Gitu. Negara yang akan mengurusi kita, tapi negara berbicara dengan negara. Karena konsepnya gedung-gedung ini sama hanya dengan negara kecil, yaitu floating island di wilayah negara kita. Jadi yurisdiksi dalam yurisdiksi. Semua negara sama. Indonesia ketika keluar negeri pun sama. Dan saya pernah menikmati memakai CC dan CD. Mobilnya artinya ya. Mobilnya ngelewatin, kita coba ya Bu, apakah berlaku Vienna Convention gitu. Oh ya boleh Pak. Ya enggak kemudian dikejar untuk ditangkap, enggak. Langsung masuk gedungnya. Gitu. Jadi semua negara sama. Gitu. Dan HAM, semua negara yang sudah meratifikasi Declaration of Human Rights aturannya sama. Jadi kita sudah tahu ya, pengadilan HAM manakah yang berwenang mengadili dalam perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah negara RI di negara tersebut. Kecuali konsep kejahatan transnasional, beda lagi Pak. Kejahatan transnasional seperti kasusnya bom Bali. Ya kan, kasusnya bom Bali yang dilakukan oleh Amrozi beserta Dr. Ashari yang di Malaysia.
Ditanya dulu sama pihak Malaysia, karena ini melibatkan warga negara Malaysia yang melakukan kejahatan transnasional di negara Indonesia, karena perencanaan terkait dengan pengeboman pun itu ternyata di Malaysia, tempatnya di Indonesia, kan gitu. Ditanya, Indonesia mampu nggak ya mengatasi hal tersebut? Oh mampu, berarti bisa diselesaikan di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia tidak mampu, misalkan, oh saya enggak mampu, oh ya enggak apa-apa, biar Malaysia yang menyelesaikan, itu bisa. Itu untuk kasus kejahatan transnasional. Atau ada yang namanya transfer of proceeding. Jadi ini macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya klien di sini, kemudian pelakunya ternyata ada di luar. Ya, pelakunya ternyata ada di luar. Tapi klien saya kok kerugiannya besar di sini. Gimana caranya? Berarti caranya Anda harus melakukan kerjasama dengan pihak luar dibantu oleh pemerintah. Jadi pemerintah tersebut yang akan mengirimkan perkaranya terhadap Anda. Ini transfer of proceeding. Ini ada dalam biasanya kejahatan cyber. Ya. Transfer of proceeding. Gitu. Bisa. Jadi sekarang itu semuanya itu seolah-olah tidak ada batas wilayah yang jelas karena semuanya itu bentuk kerjasama dan bisa dilakukan. Next slide. Ini adalah berdasarkan waktunya, peristiwa pelanggaran HAM berat diklarifikasi berdasarkan dua hal, yaitu peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ya. Jadi seperti kejadian di masa lalu. Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus berdasarkan pengadilan HAM ad hoc atau tribunal sementara. Ya nanti siapa yang menjadi penyelidik, harus presiden, bagaimana itu nanti kita simak di next slide-nya. Kemudian yang kedua, pointers kedua, yaitu pembentukan pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR, berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu dengan keputusan presiden. Nah kemarin kan kita sudah mengetahui ya, eranya Jokowi tahun 2023, sudah ada pro justisia dari Komnas HAM dan sudah diumumkan bahwa ada 13 kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah apakah, ya ini sudah ada keputusan presiden, apakah DPR akan segera membentuk yang namanya pengadilan ad hoc? Kita tunggu. Itu. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM yang sifatnya permanen. Next slide. Beracara di pengadilan HAM, ya, pengadilan HAM permanen ataupun ad hoc, pemeriksaan perkara dalam pelanggaran HAM berat, ya, HAM berat, dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Jadi semuanya sudah lengkap, yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM terkait dengan ketentuan beracaranya, dan prinsip-prinsip beracara dalam pengadilan HAM, yaitu berlaku ketentuan hukum acara pada umumnya KUHAP sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Sampai sekarang tidak ada pengaturan secara khusus. Itu ya. Ketentuan-ketentuan khusus meliputi aspek kelembagaan, wewenang kelembagaan, dan pertanggungjawaban terhadap komando. Pertanggungjawaban komando itu ya komandan perang yang saya sampaikan tadi. Intinya yang menjadi subjek hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat itu ya para komandan-komandan yang memerintahkan. Nah, apakah ya kita lihat ya Bapak Ibu. Kalau kasusnya Semanggi, Trisakti, Bapak Ibu kan tahu ya kasus siapa komandannya? Kasus koordinator. Kalau kasusnya Timur Leste, Bapak Ibu juga sudah tahu siapa komandannya gitu ya. Jadi saya tidak menyebutkan di sini. Silakan next slide. Ini adalah gambaran umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum dan merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik, menggunakan istilah HAM, dan kewenangan mengadili terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. Jadi tidak semua kejahatan ada masuk dalam ranah peradilan HAM. Cukup dua tadi, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida.
Next slide. Langsung yang ini aja Mbak, yang azas retroaktif. Saya minum dulu. Iya. Setelah ini siapa? Prof. Yuda. Oh iya, Prof. Yuda. Ini adalah azas retroaktif ya. Sebenarnya azas retroaktif ini sangat bertentangan dengan azas yang namanya legalitas ya. Yang dalam pasal 1 KUHP tidak ada satu perkara dapat diadili. Apa? Azas legalitas? Pasal 1 KUHP. Apa Mbak? Diadili ya. Tidak ada, istilahnya tidak ada kejahatan yang dapat diadili apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Gitu ya, azas legalitas ya. Tapi ini dalam Undang-Undang HAM itu menganut azas retroaktif yang sebelumnya tidak ada peraturan khusus mengenai undang-undang terkait dengan HAM, tapi dimasukkan dalam undang-undang ini. Azas retroaktif ini menganut ada dua kejahatan, yaitu hak asasi manusia dan korupsi. Ya Bapak Ibu, jadi azas retroaktif tidak ada peraturan, tidak ada kejahatan dapat dipidana, walau tidak ada kejahatan yang dapat dipidana. Apa sih, saya kok lupa? Tidak ada kejahatan yang dapat dipidana dalam undang-undang. Intinya setiap peraturan perundang-undangan itu harus mengenai terkait dengan kejahatan-kejahatan tersebut dan tidak dapat dipidana apabila tidak ada undang-undang yang mengatur, ya. Jadi ini azas retroaktif berbeda sekali dengan azas legalitas. Tapi ini juga berbeda sekali dengan konsepnya terkait dengan sistem hukum kita bahwa hakim tidak bisa menolak perkara walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur. Jadi saling kontradiksi. Ya kan Bapak Ibu? Ya, azas legalitas, undang-undang apa kejahatan tersebut harus diatur. Azas retroaktif itu artinya bahwa memang bisa berlaku surut. Pada saat itu tidak ada pengaturan yang berlaku. Yang ketiga itu adalah terkait dengan azas dari hakim bahwa hakim tidak bisa menolak perkara walaupun tidak ada undang-undang yang mengatur. Kenapa panas banget ya Mbak? Ini poin pertama, yaitu pengadilan HAM ad hoc ini memunculkan persoalan isu tentang azas retroaktif dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dianggap sebagai pelanggaran atas azas legalitas dalam hukum pidana. Ya, dari penjelasan umum dapat disimpulkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan atau delik baru dalam hukum Indonesia, sehingga setiap penerapan atas azas delik ini untuk kasus-kasus masa lalu dianggap sebagai berlakunya azas retroaktif. Jadi memang bertentangan namun diberlakukan di Indonesia. Gitu. Next slide. Ini adalah skema alur pengadilan HAM ad hoc, artinya sebelum undang-undang tersebut berlaku. Ya, jadi kejadiannya sebelum undang-undang itu ada. Undang-undang mana? Undang-undang terkait dengan pengadilan HAM. Jadi Komnas HAM melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ini yang dilakukan. Pada eranya Jokowi ada 13 rekomendasi tersebut. Kemudian menyampaikan ke Jaksa Agung sebagai penyidikan dan sudah diokekan dengan Jaksa Agung, kemudian Presiden menyampaikan dengan surat keputusan Presiden yang harusnya kemudian diteruskan ke DPR untuk pembentukan atau rekomendasi usulan terkait dengan pengadilan ad hoc atau HAM ad hoc yang akan mengadili beberapa kasus HAM berat yang terjadi di Indonesia. Dan 2023, saya ulangi lagi, ada 13 kasus dan sudah sampai ke Presiden, apakah nanti akan diteruskan menjadi
rekomendasi usulan untuk adanya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan menerbitkan kasus pengadilan HAM ad hoc. Gitu. Next slide. Ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu terkait dengan kelembagaan penyidikan HAM, penyelidik itu Komnas HAM, penyidik dan penuntut umum adalah Jaksa Agung, sedangkan pengadilan yang utama adalah Pengadilan HAM. Jadi kelembagaan ini yang ada dalam kementerian itu merupakan kelembagaan yang memang sudah diatur sebagai penyelidik. Misalkan kalau dulu kita mengenal yang namanya penyelidik terkait dengan masalah lingkungan, yaitu dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan ini memang ada, tapi kita tidak mengetahui sekarang karena ada beberapa overlapping area terkait dengan kementerian. Tapi dalam undang-undang yang lama, penyelidikan terkait dengan HAM melakukan ada Komnas HAM, penyelidikan lingkungan ada PPNS Lingkungan Hidup, kelautan ada PPNS Kelautan dan Perikanan. Jadi memang kementerian-kementerian itu memang dilibatkan dalam kasus penyelidikan tertentu. Kemudian penyidik dan penuntut umum ada Jaksa Agung, kemudian pengadilan tetap menggunakan pengadilan HAM yang sebenarnya lex spesialis dari pengadilan umum. Sebentar ya, ada telepon yang harus saya terima, izin sebentar. Ada kewenangan masing-masing ya Bapak Ibu. Masih makannya enggak apa-apa ya, saya lanjutkan ya. Iya, soalnya kurang setengah jam. Saya lihat slide-nya sudah berapa Mbak slide-nya? Oh ternyata masih kurang 14 slide gitu. Tinggal setengah jam. Saya lanjutkan. Ini adalah kewenangan masing-masing, yaitu ada penyelidik Komnas HAM berwenang menerima laporan atau aduan, melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dari masyarakat yang diduga sebagai pelanggaran HAM, memanggil, mengumpulkan keterangan di TKP, kemudian mendatangkan ahli, dan atas perintah penyidik, penyelidik Komnas HAM berwenang pemeriksaan surat, penggeledahan, pemeriksaan terhadap setempat, terhadap rumah, mendatangkan ahli, dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang dilakukan Komnas HAM ini sudah tepat ya, sudah sesuai. Dia bisa untuk melakukan penyelidikan dan tidak hanya mendengarkan. Artinya dulu Komnas HAM sebelum tahun kan sifatnya seperti seolah-olah hanya mendengarkan. Jadi orang curhat didengarkan, diterima laporan dan sebagainya. Tapi sekarang lebih berkuasa, lebih luas terkait dengan existing dari Komnas HAM, bisa melakukan pemeriksaan surat dan sebagainya. Artinya dia bisa melakukan penyelidikan gitu. Hal ini sebenarnya sama dengan negara-negara yang lain. Jadi kalau misalkan organisasi internasional kita itu ASEAN, dia ada komisi khusus terkait dengan hak asasi manusia. Tapi dia cukup untuk sebagai aduan. Jadi mendengarkan bahwa memang terjadi negara tersebut telah melakukan pelanggaran HAM dan sebagainya. Tidak bisa sifatnya mengadili seperti ICC miliknya PBB. Jadi ASEAN itu punya, tapi hanya sifatnya mendengarkan. Kalau PBB dia bisa mengadili yaitu dengan adanya ICC International Criminal of Court dengan lahirnya Statuta Roma tahun 1998. Gitu.
Indonesia, Komnas HAM sudah pada ranah melakukan penyelidikan. Dan kita juga sudah mempunyai yang namanya pengadilan HAM. Next slide. Mekanisme penyelidikan, yaitu penyelidik harus memberitahukan kepada penyidik jika telah dimulainya penyelidikan. Ya. Jika Komnas HAM berpendapat belum terdapat bukti atau permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Selambat-lambatnya 7 hari setelah Komnas HAM menyerahkan kesimpulan, Komnas HAM harus menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Ya, penyidik tadi siapa Bapak Ibu? Jaksa, ya. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikannya disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan. Penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. Jadi tektokannya sudah diatur dalam Undang-Undang Penyelenggaraan HAM atau Undang-Undang Peradilan HAM. Next slide. Ini adalah ketentuan penyidik ya. Bapak Ibu bisa dilihat terkait dengan melakukan penangkapan, melakukan penyidikan atau penahanan, dan penahanan lanjutan. Dan kita pertanggungjawaban komandan dan atasan. Ini adalah salah satu subjek hukum internasional, salah satunya adalah individu. Individu itu siapa? Adalah komandan atau atasan. Komandan militer bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukannya yang di bawah komando dan pengendalian yang efektif. Tindakan tersebut merupakan akibat tidak dilakukannya pengendalian secara patut bahwa komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM dan komandan tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kekuasaan untuk mencegah, menghentikan, menyerahkan pelaku kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Artinya bisa jadi itu menjadi kelalaian dari komandan tersebut, bisa jadi itu atas perintah dari komandan tersebut. Jadi ada dua hal, di bawah komando dan pengendalian yang efektif, atau tindakan-tindakan yang memang menjadi kelalaian dari komandan tersebut, tidak mengetahui secara pasti tentang apa yang dilakukan oleh bawahannya. Ya, jadi ada dua opsi. Yang kedua, atasan, baik polisi maupun sipil lain, bertanggung jawab atas pelanggaran HAM bawahannya apabila bawahan tersebut berada di dalam kekuasaan dan pengendalian yang efektif. Tindakan bawahan tersebut terjadi akibat tidak dilakukannya pengendalian terhadap bawahannya secara patut, artinya atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahan tersebut melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM. Atas tindakan melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah, menghentikan, menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi komandan perang atau komando apapun dan atasan untuk membawahi bawahannya itu yang bertanggung jawab atas subjek hukumnya adalah komandan atau atasan. Gitu, subjek hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat. Karena semuanya sistematis. Gitu. Kalaupun itu bahwa dibilang bahwa pasukan di luar pengendaliannya, saya rasa kok tidak ya. Saya rasa itu adalah semuanya sistemik berdasarkan apa perintah dari komandan. Ya Pak Christian ya. Iya, sudah menghilang. Karena iya, saya juga sungkan sebenarnya. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Tapi memang begitu ya Pak Christian ya. Ya betul. Karena apapun yang diperintahkan atasan itu menjadi prioritas utama. Gitu. Nanti sesuai skripsi kemarin, Bu, insubordinasi nanti jadinya. Oh iya ya, siap-siap Pak. Gitu, oke.
Saya lanjutkan ya, terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban, setiap korban dalam saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ya, ini sudah umum sebenarnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, institusi yang wajib memberikan perlindungan adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pertanyaannya, bagaimana dengan tugas aparat penegak hukum dan aparatur keamanan yang diperintahkan dalam pasal 34 ayat 2? Gitu. Jadi sekarang itu adalah ada lembaga khusus, tapi sebenarnya sudah ada pengaturan terkait dengan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pasal 34 ayat 2. Gitu. Jadi ada kekhususan yang lain dari Undang-Undang Pengadilan HAM ini terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Next slide. Ini adalah perspektif dalam hukum internasional, yaitu korban pelanggaran HAM berat meliputi haknya ya, hak atas kebenaran, hak memperoleh keadilan, dan hak atas pemulihan. Tapi karena kita belum pernah ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia yang diselesaikan secara tuntas, jadi hak ini sebenarnya ya ada cukup dalam peraturan perundang-undangan saja. Gitu. Kan kita tidak pernah menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Jadi ya memang bisanya dibaca aja ya Bapak Ibu, ada ternyata aturannya. Gitu. Ini adalah secara yuridis, ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ada yang namanya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yaitu kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, ini adalah kompensasi. Tapi ini pernah dilakukan Kaisar Hirohito ke kita, kompensasi. Jadi waktu itu mencurahkan atau memberikan sejumlah dana untuk ex Jugun Ianfu, ya, tahu ya Bapak Ibu Jugun Ianfu ya, saya sampaikan tadi ya. Jadi dia adalah penari-penari masyarakat Jawa Tengah pada masa eranya kolonial penjajahan Belanda, dan dia Jepang ingin mengiming-imingi untuk mengkursuskan atau lebih melatih kepandaian para gadis-gadis Jawa Tengah untuk dikursuskan menari, dan kursus menari ini akhirnya dibawalah ke Pontianak, ya, di adat kamar-kamar khusus di Pontianak tersebut khusus untuk penari-penari atau gadis-gadis Jawa Tengah. Tapi ternyata tidak menjadi penari, menjadi, ya itu. Jadi dia diberikan kayak kupon gitu untuk melayani para tentara-tentara Jepang. Semakin banyak mengumpulkan kuponnya, maka dia bisa dipulangkan. Jadi semakin banyak bisa dipulangkan. Tapi ternyata ketika sudah banyak yang mengumpulkan kupon, tidak jadi pulang-pulang. Sampai akhirnya vacuum of power tahun 1945, baru dia bisa keluar dari Pontianak. Jadi sebenarnya dijanjikan oleh Jepang itu tidak pernah ada. Gitu. Akhirnya dia ketika kemerdekaan kita mengajukan protes ke masyarakat internasional, ke PBB. Jadi dulu namanya LBB, Lembaga Liga Bangsa-Bangsa. Nah, diajukan protes ke masyarakat internasional dan diterima baik. Maka Indonesia bisa mendapatkan kompensasi dengan cara apa? Dengan cara mendirikan panti jompo yang terpusat di Yogyakarta, yang didiami oleh para ex Jugun Ianfu. Tapi 2 tahun apa lama, 8 tahun yang lalu mungkin, itu yang terakhir sudah meninggal dunia. Jadi memang saya sendiri pernah riset ke sana. Gitu. Ini adalah restitusi, ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau penderitaannya, dan penggantian biaya atas tindakan-tindakan tertentu. Serta ada konsep yang namanya rehabilitasi adalah pemulihan
pada kedudukan semula, misalnya status, kehormatan, nama baik, jabatan, dan hak-hak yang lain. Tapi saya belum ini ya Bapak Ibu, belum menceritakan bahwa ketika komandan perang yang kemudian diajukan sengketanya ke ICC sebagai pelaku pelanggaran HAM, itu statusnya, maksudnya dia walaupun pelanggaran HAM berat, karena dia dia menduduki jabatan tertentu, ketika memang disidangkan dan kemudian diberikan sanksi, itu ada kekhususan dari hukum internasional. Tetap diberikan haknya sebagai komandan perang. Jadi dia tetap mendapatkan gaji, tetap mendapatkan apa, itu ada dalam hukum humaniter internasional. Gitu. Jadi hak-haknya tetap diberikan. Kemudian pemenuhan hak korban tersebut menurut peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 harus diberikan secara tepat, cepat, dan layak. Tepat, penggantian ganti rugi atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran HAM. Cepat artinya sesegera mungkin dan layak berdasarkan rasa keadilan. Ya, berdasarkan rasa keadilan. Ini sebagai informasi aja, konsep keadilan antara negara yang menganut civil law dengan negara dengan sistem common law itu berbeda. Kalau negara penganut civil law, ya seperti kita yang sebenarnya abu-abu, tidak civil law juga tidak common law, ya kita itu kalau pelajaran S1 ya pasti ngomongnya kita adalah civil law. Tapi kalau kita belajar lebih dalam lagi mengkaji pengadilan dan segalanya sistem hukum kita, sebenarnya kita antara civil law dengan common law. Jadi kita bisa yang namanya civil law karena kita sumber hukumnya adalah peraturan perundang-undangan, tapi kita bisa juga mengarah ke common law karena hakim tidak bisa menolak perkara meskipun tidak ada undang-undang yang mengatur. Jadi sebenarnya kita itu mix antara civil law dengan common law. Nanti Bapak Ibu proses beracaranya mungkin nanti bisa melihat sendiri perkembangan sistem hukum Indonesia ini bagaimana. Dan konsep keadilan dalam sistem law, sistem civil law itu berdasarkan pertimbangan hukum hakimnya. Adil menurut hakim itu terserah pemikiran hakim. Ya kan? Kalau dalam peraturan perundang-undangan jelas maksimal dan minimal dan maksimal. Misalkan dalam undang-undang lingkungan hidup ya ada minimalnya, ada maksimalnya. Tapi ada beberapa tindak pidana yang lain itu ada maksimalnya tanpa ada minimalnya. Dan konsep keadilan dalam hukum kita, konsep adil itu menurut siapa? Menurut putusan pengadilannya ataukah apa? Menurut pertimbangan hukum hakimnya atau yang biasa kita sebut sebagai ratio decidendi. Ya Bapak Ibu, tapi konsep common law itu berbeda. Konsep common law itu berarti bukan customary law, tapi berdasarkan jurisprudence-nya. Common law itu jurisprudence, ya berarti bukan hukum kebiasaan yang kita setiap kali berulang bahwa hukum kebiasaan adalah praktek yang dinyatakan secara berulang-ulang, enggak. Tapi berdasarkan jurisprudence atau putusan hakim. Sehingga negara penganut common law itu jurisprudence-nya sama semua. Ketika dalam negara tersebut dalam kasus yang sama, korban yang sama, hukumannya mati hukuman mati atau 3 tahun, maka sistem negara yang sifatnya common law itu sama. 3 tahun semua. Itu berdasarkan jurisprudence. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini beranggapan bahwa common law itu hukum kebiasaan, kebiasaan yang mana? Kebiasaan berdasarkan jurisprudensi. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menegaskan bahwa hak bagi korban dan ahli warisnya dalam pelanggaran HAM yang berat yaitu hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi ini dicantumkan dalam amar putusan. Selanjutnya, ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Next slide. Ini adalah kompensasi ya, pasal 1 PP nomor 3 tahun 2002.
kompensasi ini tadi sudah ya. Pasal 1 sudah saya sampaikan di awal tadi berdasarkan pengaturan di atas, pengertian sudah. Next slide. Oh, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu adalah pengadilan HAM kita yang perlu saya tekankan, 2, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sebelum lahirnya undang-undang tentang pengadilan HAM, maka pengadilan yang berlaku adalah pengadilan HAM ad hoc atas rekomendasi DPR. Tapi kalau setelah undang-undang itu berlaku, pengadilan HAM yang sifatnya adalah permanen. Ya, yang di Zoom? Ada yang mau disampaikan? Coba end slide, Mbak. End slide. End slide. Gini, stop share. Stop share. Ini loh, Mbak. Yang merah. Nah. Mau ambil jajan dulu. Ya, di Zoom silakan on kamera. Dari samping, Bos. Yang di Zoom bisa on kamera? Bisa on cam? Udah, Bu. Iya, coba on cam dulu. Say hello dulu dengan teman-teman yang ada di sini. Halo, guys. Halo, guys. Saya tak ini dulu. Mbak tolong panggilkan Mas Bambang supaya bisa ini kelihatan di sini ininya, Zoom-nya. Mas, tolong Mas Bambang. Zoom-nya biar bisa keluar di sini gimana caranya ya? Saya boleh menyapa yang ada di Zoom dulu ya? Boleh, diskusi boleh. Ya, silakan. Tanya, Bu. Pak Ibu, iya bisa on cam semuanya enggak ya? Pada bangun tidur atau? Pak Christian sudah di mana Pak Christian? Ya, Bu. Iya, Pak Christian di rumah? Ya, di rumah ini, Bu. Kebetulan ada acara keluarga di rumah ya, jadi nggak bisa ninggal. Oh ya. Yang lain bisa on cam? Apa ini? Bu. Iya. Silakan Pak. Mohon izin Ibu. Perkenalkan, nama saya Surya. Apakah tragedi Sampit masuk pelanggaran HAM berat pada tahun 2001 itu, Bu? Terima kasih. Ibu. Iya, Bu. Yang antara etnis Dayak dengan Madura. Kalau dalam rekomendasi dari Komnas HAM ini ada 13 ya Bapak Ibu. Jadi peristiwa tahun 1965, peristiwa penembakan misterius tahun 82 sampai 85 yang mengakibatkan 1.000 orang meninggal dunia. Kemudian peristiwa Talang Sari Lampung tahun 1989. Kemudian peristiwa rumah gedung dan pos satis tahun 1989 pada masa Aceh menjadi daerah operasi militer ABRI. Maaf ya Pak. Jadi Aceh ini juga mengerikan pada saat itu sehingga menimbulkan yang namanya Gerakan Aceh Merdeka tahun 1989. Jadi kemudian ada tahun 1997-98,
Kemudian peristiwa Trisakti itu menduduki 3 item ya, 5, 6, 7 itu peristiwa Trisakti dan Semanggi semua tahun 98, 99. Kemudian peristiwa pembunuhan dukun santet yang ada di Banyuwangi. Nah itu. Kemudian Aceh, Papua, kemudian Aceh lagi. Jadi Aceh itu ada 4 peristiwa yang memang menduduki kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Aceh. Pada masa Aceh menjadi daerah operasi militer. Makanya dari itu ketika memang Aceh belum merdeka dan itu memang menjadi peristiwa yang menegangkan untuk Aceh. Itu ada rasa traumatis rakyat Aceh terhadap kita, penduduk Jawa, karena kebanyakan ABRI yang didatangkan di sana menjadi daerah operasi militer di Aceh itu kebanyakan adalah orang Jawa. Jadi ada rasa traumatis. Dan peristiwa Sampit itu dalam pro justisianya Komnas HAM itu bukan masuk di dalam kasus pelanggaran HAM berat. Karena di dalam HAM berat pro justisianya Komnas HAM ini dilakukan sistemik oleh komandan atau yang menjadi perwakilan negara sebagai penegak hukum. Gitu. Kalau Aceh itu kan, kalau Sampit itu kan antar etnis, ya, gitu. Tapi kalau Aceh itu ada 4 kejadian di Aceh yang masuk dalam kasus pelanggaran HAM berat. Jadi kenapa Aceh itu kemudian dia menginginkan untuk pemisahan diri ya, beberapa kasus yang terjadi di Aceh yang memang menjadi daerah operasi militer pada eranya Soeharto pada saat itu. Soeharto yang kemudian menginginkan supaya Aceh itu tunduk dalam pemerintahan Soeharto atau Orde Baru pada saat itu. Jadi mengerikan Aceh. Tapi pada saatnya Aceh itu juga diakui sebagai hukum internasional, subjek hukum internasional, walaupun ada pemberontakan di Indonesia yang lain, seperti halnya seperti KKB saat ini, tapi tidak pernah diakui sebagai subjek hukum internasional. Tapi gerakan Aceh Merdeka itu diakui sebagai subjek hukum internasional. Kenapa? Karena dia berstatus sebagai belligerent, pemberontak yang diakui negara. Pemberontakan yang diakui oleh negara. Jadi kalau misalkan ada tahapannya ya Bapak Ibu untuk menjadi belligerent itu ada rebellion, insurgent, belligerent. Kalau rebellion itu seperti pemberontakan biasa, ya. Tapi kalau insurgent dia punya yang namanya pimpinan perang, dia punya uniform, dia punya bendera, dia punya simbol-simbol kenegaraan. Tapi tidak pernah ada pengakuan dia sebagai belligerent. Tapi kalau Aceh, dia sudah diakui sebagai belligerent. Karena apa? Karena dia sudah diakui oleh masyarakat sekitar, dia punya uniform, dia punya pimpinan, lagu kebangsaan, bendera, dan sebagainya. Dan apa akibatnya ketika memang diakui sebagai belligerent, maka dia bisa mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Jadi seperti yang namanya pemasokan atau hubungan jual beli persenjataan itu bisa dilakukan Aceh pada masa itu. Dan ini juga terbukti ketika kasus atau ketika perdamaian dengan Aceh, Aceh meminta Indonesia untuk melakukan perdamaiannya di luar negara Indonesia, yaitu di Helsinki dengan adanya mediasi dari beberapa negara pada saat itu. Konsep ini adalah konsep yang namanya belligerent. Dan belligerent itu merupakan satu tahap untuk menjadi negara baru merdeka. Gitu. Karena apa? Karena identik dengan negara, dia bisa mengadakan hubungan internasional dengan negara lain. Misalkan nih yang terjadi, misalkan Aceh diakui Indonesia sebagai belligerent, kemudian ada negara lain yang mengakui, Aceh, kamu mau saya akui sebagai negara? Kalau mau saya minta SDM-mu 50%, karena pengakuan negara itu pasti berhubungan dengan yang namanya politik dan keuntungan. Ya. Kalau misalkan oke, mau nggak ada masalah, akui saya sebagai negara, maka Aceh itu tidak akan menjadi bagian dari kita, tapi negara Aceh sendiri. Gitu. Tapi posisinya kan tidak seperti itu. Posisinya Aceh Aceh pada saat itu gerakan Aceh Merdeka hanya statusnya pada saat menjadi belligerent atau pemberontakan yang diberikan pengakuan Indonesia sebagai subjek hukum internasional gitu. Jadi tidak serta-merta. Yang dikhawatirkan itu Papua. Ketika Papua itu menjadi negara yang baru merdeka, itu sebenarnya bisa. Kalau ada negara lain yang memberikan pengakuan terhadap Papua sebagai negara baru merdeka. Beda lagi dengan Timur Leste. Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia tidak ada masalah. Secara historis,
dia bukan menjadi bagian dari Indonesia karena dia adalah jajahan dari Portugal. Jadi ada pemisahan antara Timur Timur dengan Timur Barat. Timur Barat menjadi jajahan Indonesia, Timur Timur menjadi jajahan Portugal. Jadi konsep Indonesia kewilayahan adalah tumpah darah Indonesia, dan tumpah darah Indonesia itu adalah merupakan wilayah jajahan dari kolonial pada masa saat itu, Belanda. Beda lagi dengan daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta tidak pernah pemerintahannya ditundukkan oleh yang namanya Belanda. Sehingga apabila Indonesia merdeka dan Yogyakarta mendirikan negara baru sebenarnya tidak ada masalah. Boleh berdasarkan hukum internasional. Tapi tidak seperti itu. Yogyakarta menyerahkan kedaulatannya terhadap Indonesia. Makanya diberi yang namanya daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ada reasoning keistimewaan. Papua daerah yang baru bergabung dengan kita itu setelah tahun 1962. Namanya dengan Irian Jaya. Ikut Republik Indonesia anti Nederland Jaya. Disingkat jadi Irian Jaya. Tapi berubah lagi menjadi nama pemberian Belanda yaitu Papua. Gitu. Sebenarnya kalau berdasarkan Konvensi New York tahun 1962, namanya bukan Papua, tapi Irian Jaya, ikut Republik Indonesia anti Nederland Jaya, gitu. Nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa. Ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Saya izin bertanya dari Zoom, Bu. Silakan. Oh iya, ini sebelumnya jelas nggak ya? Ini sinyalnya agak kacau soalnya. Clear, aman, clear. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Berkaitan dengan pengadilan HAM di Indonesia yang sebenarnya mati suri ya, Bu ya. Kenapa? Karena yang pertama dari hukum acaranya saja yang kemudian disamakan seperti itu dengan KUHAP, yang mana dalam segi alat bukti saja pasti kita juga kesulitan gitu karena kan melibatkan penguasa. Mungkin kalau sebagian orang menyebut penguasa ya eksekutif gitu kan, maksudnya yang mempunyai sumber daya untuk menggerakkan apa namanya militer dan lain-lain, bukan yang legislatif maupun yudikatif gitu. Yang kedua kaitannya sama apa namanya political will atau political action dari pemerintah sendiri untuk kemudian mampu menyelesaikan kasus ini, karena saya lihat seperti tadi beberapa kali dari apa namanya panjenengan juga seperti menahan gitu, mengerem untuk sangat berhati-hati sekali dalam penyampaian materi ini. Berbanding lurus dengan apa yang dilakukan YLBHI kemudian yang ingin menghentikan aksi Kamisan misalnya, karena memang sudah putus asa pelaku pelanggaran HAM beratnya memimpin pucuk tertinggi pemerintahan di negeri ini gitu, sehingga dicukupkan gitu kan, aksi Kamisannya tidak berjalan lagi. Nah, pertanyaan saya kemudian dalam segi normatif sebenarnya sangat bagus sekali gitu ada pengadilan HAM ketika berlakunya pasca adanya undang-undang pengadilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc misal ketika dia berlaku sebelum adanya pengadilan HAM. Namun secara substansi lemah karena memang dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, kasasi, semuanya bebas seperti itu. Maksudnya ada permasalahan yang sangat fundamental dalam undang-undang pengadilan HAM sendiri yang mana apa ya, mengamanahkan atau diamanahkan dari undang-undang HAM. Yang jadi soal kemudian dengan regulasi yang sangat apik seperti itu namun juga tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya muncullah pernah ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam masa pemerintahan SBY yang mana juga sebelum lembaganya ada seperti itu ya, namun undang-undangnya juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dianggap bertentangan karena tidak adanya due process of law dari korban itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, banyak korban yang sudah meninggal, saksinya juga sudah pada tua meninggal, sehingga keadilan juga belum didapatkan. Maksud saya, tidak ada gunanya seperti itu kemudian ketika sebuah lembaga negara atau sebuah
peradilan, sebuah undang-undang dibentuk hanya karena Indonesia tidak mau untuk kemudian diadili di tingkat internasional. Karena mungkin bagi sebagian orang, diadili di tingkat internasional itu mencoreng nama baik negara. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini, sekalipun mungkin harapannya sudah sangat kecil sekali gitu Bu ya, untuk kemudian menarik political will maupun political action dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Karena Ibu sendiri tadi yang mengatakan sebenarnya kalau pemerintah mau selesai kasus HAM ini, tapi nyatanya kan sampai hari ini tidak ada keinginan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara berarti seperti itu. Jadi kita seperti belajar hukum yang ius constituendum, padahal hukumnya bukan ius constituendum lagi, seperti maksudnya ius constitutum nih, tapi tinggal kemauannya aja ada. Karena dari penjelasan dari awal saya mengikuti forum ini tidak mengarah ke sana sama sekali dan tidak menyinggung perihal mekanisme non judisial, perihal penyelesaiannya melalui lembaga KKR. Karena kalau kita lihat putusan MK, sebenarnya MK sendiri tidak menutup serta-merta adanya KKR karena ada perbaikan untuk menyusun kembali KKR yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan ada due process of law dari korban sendiri. Kalau dari subjektivitas Ibu bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Bapak Saifuddin? Ya benar ya, saya ya. Oh, masih. Iya, benar Bu, benar. Oh ya, benar. Iya, di sini pun sebenarnya Zoom-nya ini apa ini Mas? Ini wifi-nya? Oh, aman ya? Oh ya udah. Boleh. Ini kan berbicara masalah subjektif saya ya. Sebagai pemerhati HAM terkait dengan bagaimana sebenarnya apa yang disampaikan Pak Saifuddin itu sefrekuensi dengan saya. Ada keraguan saya bahwa HAM yang sudah dilakukan pro justisia oleh Komnas HAM itu akan selesai. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, apabila pemerintah ini bersih dan tidak menjadi cemoohan para aktivis HAM, maka sebenarnya pengadilan HAM itu harus segera dibentuk berdasarkan pro justisianya Komnas HAM. Jadi selesai. Pucuk pimpinan pun akan bersih namanya dari kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Timur Leste. Para menteri-menterinya yang berada dalam pucuk pimpinan pun bersih dalam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi kasus tahun 98-99. Jadi kalau ada putusan pengadilan HAM yang menyatakan, oh ternyata Bapak X dan Bapak Y ini tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masanya, itu menurut saya lebih baik. Tapi sampai sekarang menteri saja baru dilantik sehari sudah berpendapat bahwa tidak pernah ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Walaupun itu diklarifikasi dengan normatif, artinya hanya berdasarkan definisi dari pelanggaran HAM berat saja dan tidak memberikan klarifikasi terkait dengan pro justisia Komnas HAM tahun 2023 eranya Jokowi. Kalau kita kan pada saat tahun 2023 sudah pada tataran sampai ke presiden, harusnya presiden melanjutkan ke DPR untuk pembentukan pengadilan HAM yang sifatnya ad hoc. Harusnya. Tapi kan sampai dengan sekarang, setelah tahun 2023 bulan Agustus, ini sudah 1 tahun tidak ada progres yang berarti. Gitu. Jadi bagaimana pendapat Bu Ria? Pendapat saya secara subjektif, ya saya ada keraguan untuk proses penyelesaian kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Jadi memang benar yang dikatakan B.J. Habibie pada saat itu, ada dulu, yang penting ada dulu pengadilan HAM. Entah itu menyelesaikan kasusnya itu ya nanti tunggu dulu, yang penting ada dulu. Supaya apa? Supaya kita tidak diintervensi oleh masyarakat internasional. Konsep itu sampai sekarang masih tetap seperti itu. Jadi sampai sekarang pengadilan HAM itu ada, ya kasusnya juga pernah masuk 2 atau 3 kali, tapi sampai pada tataran pertama banding hilang, gitu. Jadi bagaimana menurut pendapat Bu Ria, political will-nya pemerintah ya tergantung semuanya pemerintah. Sepakat dengan pendapatnya George Jelinek, perlindungan HAM itu apabila negara itu mau melindungi, gitu. Kalau tidak mau melindungi ya sampai sekarang tidak terjadi.
Karena semuanya terbentuknya pengadilan HAM yang sifatnya ad hoc, karena ini terjadi sebelum tahun 2000, itu semuanya atas usulan Presiden ke DPR. DPR mau nggak membentuk pengadilan HAM berdasarkan keputusan Presiden. Ketika mau, maka kasus ini selesai. Sebenarnya dalam urusan pembersihan nama baik pucuk pimpinan negara kita, dengan para pejabat-pejabat di bawahnya, yaitu pengadilan HAM harusnya tetap ada. Ketika hakim memutuskan tidak terlibat, maka sudah selesai. Kan masyarakat tidak bertanya-tanya. Gitu. Apalagi acara Kamisan itu menjadi acara yang hopeless. Dari tahun 99 sampai sekarang acara Kamisan di depan istana itu ya tetap terjadi, tapi tanpa ada penyelesaian yang berarti. Semakin kemarin di acara PKPA kemarin ada aktivis HAM, ada Komnas HAM yang hadir di sini untuk menjadi peserta PKPA. Ada kekhawatiran juga, dia menyampaikan saya khawatir Bu Ria dengan adanya perubahan terkait dengan posisi pemerintahan yang terjadi saat ini, apakah HAM itu dapat terselesaikan atau tidak, karena pelaku pelanggaran HAM itu menduduki pimpinan-pimpinan negara kita. Ya, silakan Bapak Ibu melakukan penyelidikan yang lebih detail, karena penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM. Tapi kan rasa kekhawatiran itu pasti ada, baik dari Komnas HAM, baik dari para aktivis hak asasi manusia, gitu. Jadi harapannya ya memang Komnas HAM ini penyelenggaranya ya memang seperti ius constituendum, padahal ya memang benar kata Pak Saifuddin, ini adalah ius constitutum yang HAM itu harapan, gitu. Silakan Pak Saifuddin. Iya Bu, masalahnya yang terjadi saat ini adalah kalau tadi jawaban dari Bu Ria dari tadi menekankan adanya peran dari Komnas HAM sendiri itu dalam tahapan penyelesaian pelanggaran HAM itu kewenangannya hanya pada tahap penyelidikan, Bu. Nah, maksud saya tidak semua rekomendasi dari Komnas HAM itu juga akan ditindaklanjuti secara berarti oleh negara ketika hasil penyelidikan dari Komnas HAM itu berhenti di tahap rekomendasi. Apakah kemudian yang tidak menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM itu ada hukuman? Tidak ada. Maksud saya, perlu adanya penguatan kelembagaan Komnas HAM sendiri di samping Kejaksaan Agung. Sebenarnya pengaturannya udah bagus nih, tidak menyerahkan penyelidikan maupun penyidikan di pihak kepolisian gitu kan. Karena kan kita juga melihat kepolisian juga patut diduga atau cenderung dapat menggerakkan sumber daya untuk melakukan pelanggaran HAM. Katakanlah kasus KM50 misalnya yang sampai sekarang juga belum selesai secara substansi gitu. Tapi poin saya adalah ketidakberdayaan Komnas HAM di samping Kejaksaan Agung hanya karena output dari Komnas HAM sebagai penyelidik adalah rekomendasi. Poinnya di sana. Nah, ternyata ada alternatif lain nih. Apa? Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi saja yang sudah tidak dianggap eksis oleh Mahkamah Konstitusi pun negara tidak ada upaya untuk membuat regulasi yang baru sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, katakanlah kita nggak punya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena tidak ada niat dari pemerintah untuk kemudian membuat undang-undang KKR yang baru atau yang sudah mengakomodir amar putusan Mahkamah, misal adanya due process of law misal dari pihak korban. Ada yang namanya amnesti nasional misal. Katakanlah pajak aja ada amnesti nasionalnya. Ini berkaitan sama nyawa manusia, sama kejahatan luar biasa yang sebenarnya akan tetap jadi sejarah buruk bagi Indonesia. Kita contoh Korea Selatan misal. Korea Selatan ketika dia bergerak mau jadi negara maju, dia sadar untuk kemudian ingin menyelesaikan kasus-kasus yang menjerat yang ada sebelumnya. Nah, maksud saya injury time. Apabila ada yang ingin didiskusikan lagi, bisa WA Bu Ria secara pribadi, ya Pak. Halo. Nanti kita diskusi lebih lanjut Pak Saifuddin. Pak Saifuddin bisa mencatat nomor WA saya. Nanti bisa diskusi dengan saya dengan beberapa para aktivis HAM di 0813337055507 ya Pak Saifuddin, karena saya sudah ditegur moderatornya Bu Ria, waktunya sudah habis. Gitu ya Pak Saifuddin ya.
untuk Mbak moderatornya juga lain kali kalau ada yang tanya via Zoom diperhatikan juga ya Mbak, karena apa namanya seharusnya bisa dimulai dari tadi sih diskusinya. Makasih Mbak. Iya, terima kasih Bapak masukannya. Sabar. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria atas Mungkin Pak Saifuddin bisa datang ke kelas mungkin ya, supaya bisa diskusi lebih lanjut. Pak Saifuddin datang ke kelas, supaya bisa spare waktu lebih banyak gitu. Ya. ya karena jaringannya juga jelek. Oke, baik. Ya terima kasih Bu atas waktunya. Ya, besar materi. harapan saya pada diskusi nanti. Moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata dan perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Bisa langsung ke depan untuk sesi foto bersama. Ayo foto. Di atas. Oh. Dilihat saya di depan Bu bersama supaya saya enggak suka-suka itu begini enggak apa-apa. Jadi gini aja Pak kayaknya yang lebih cocok. Wah. Nah, ini pengajar ini. Iya, iya. Astos. Oh ya. Ini dosennya ini. Mas, kita tolong fotonya. Handphonenya dulu teman-teman, handphonenya. Bilang terima kasih, bilang terima kasih, kasih handphone. Ayo Pak. Mbak, ikut Mbak. Ayo Mbak sini Mbak, dulu Mbak. Ayo Mbak, sampai sini Mbak. Ayo Mbak maju Mbak. Belum TV. Bener. Mari dengan ini.